Tujuan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua umumnya berkisar pada beberapa hal utama. Banyak dari mereka berjuang untuk kemerdekaan Papua dari Indonesia, merasa bahwa wilayah tersebut seharusnya memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Selain itu, beberapa kelompok KKB menuntut otonomi yang lebih besar untuk Papua, dengan tujuan mendapatkan kontrol lebih besar atas sumber daya dan kebijakan lokal. KKB juga berusaha menuntut keadilan dan pengakuan atas hak-hak mereka yang dianggap diabaikan oleh pemerintah Indonesia. Mereka melawan apa yang mereka anggap sebagai penindasan dan ketidakadilan, dan berharap aksi mereka dapat mendorong perubahan dalam kebijakan pemerintah dan meningkatkan perhatian domestik serta internasional terhadap situasi di Papua. Jika Papua meraih kemerdekaan dan lepas dari Indonesia, perubahan yang terjadi akan mengakibatkan dampak yang luas dan mendalam bagi kedua belah pihak. Papua, sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki kekayaan budaya yang unik, akan menghadapi tantangan besar dalam membangun fondasi ekonominya sendiri, mengelola keberagaman sosial, dan melestarikan warisan budayanya. Di sisi lain, Indonesia akan mengalami dampak signifikan dalam hal ekonomi, sosial, dan identitas budaya. Perpisahan ini bukan hanya akan mengubah peta politik dan administratif, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan tersebut serta di seluruh negeri. Berikut hal-hal yang akan terjadi kepada dua belah pihak jika sampai Papua lepas dari Indonesia. Sebagai entitas politik baru, Papua akan menghadapi tantangan besar dalam membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Selama ini, Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti mineral, emas, tembaga, dan hutan. Namun, untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya ini secara efektif, Papua memerlukan infrastruktur yang memadai dan kapasitas administratif yang kuat. Ini termasuk pengelolaan tambang, pengembangan industri lokal, dan peningkatan kapasitas teknis serta sumber daya manusia. Negara baru ini juga harus mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam, seperti pertanian, pariwisata, dan manufaktur. Pembentukan kebijakan ekonomi, pengaturan investasi, dan perencanaan anggaran akan menjadi tugas utama untuk mencapai kestabilan ekonomi. Kehilangan Papua, yang merupakan salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam signifikan, akan berdampak besar pada ekonomi nasional. Pendapatan dari ekspor komoditas seperti emas dan tembaga, yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara, akan berkurang. Selain itu, Indonesia mungkin perlu merestrukturisasi anggaran dan alokasi sumber daya untuk mengatasi kekosongan yang ditinggalkan oleh Papua. Perubahan ini juga bisa mempengaruhi hubungan ekonomi dengan negara-negara lain yang terlibat dalam perdagangan komoditas dari Papua. Papua akan mengalami perubahan sosial yang signifikan setelah kemerdekaan. Pembentukan negara baru memerlukan pembenahan dalam struktur sosial, pengembangan layanan publik, dan penataan masyarakat. Masalah seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan harus diatasi secara efektif. Papua juga harus menghadapi tantangan dalam membangun kohesi sosial di tengah keberagaman etnis dan budaya. Integrasi berbagai kelompok etnis, yang memiliki berbagai adat istiadat dan tradisi, akan menjadi fokus penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Perpisahan Papua dapat mempengaruhi dinamika sosial di sisa wilayah Indonesia. Pengaruh psikologis dan emosional dari kehilangan satu provinsi mungkin memengaruhi persepsi identitas nasional dan persatuan. Ketegangan sosial dan politik mungkin muncul, terutama jika ada kelompok yang merasa terabaikan atau tidak puas dengan hasil perpisahan ini. Pemerintah Indonesia harus menangani dampak sosial ini dengan bijaksana untuk menjaga stabilitas di wilayah yang tersisa. Papua memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, termasuk berbagai bahasa, upacara adat, seni, dan tradisi yang unik. Setelah merdeka, Papua akan memiliki kesempatan untuk lebih bebas dalam merayakan dan mengembangkan budayanya. Ini termasuk penguatan identitas budaya lokal, pelestarian warisan budaya, dan promosi seni serta tradisi Papua di kancah internasional. Namun, tantangan besar adalah memastikan bahwa pergeseran politik tidak mengakibatkan penurunan atau perubahan dalam praktik budaya yang telah ada. Kehilangan Papua akan berarti berkurangnya bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Papua memiliki kontribusi besar terhadap keragaman budaya Indonesia, termasuk bahasa dan seni tradisional. Perpisahan ini mungkin mempengaruhi cara Indonesia melihat dan merayakan keragaman budayanya. Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus menyesuaikan diri dengan kenyataan baru dan terus menghargai serta melestarikan budaya yang ada di wilayah yang tersisa. Bahasa menjadi elemen penting dalam identitas Papua.
Papua memiliki lebih dari 250 bahasa daerah, masing-masing dengan kekayaan linguistiknya sendiri. Setelah merdeka, Papua akan memiliki kesempatan untuk memperkuat penggunaan dan pelestarian bahasa-bahasa lokal ini. Pemerintah baru perlu menyediakan dukungan untuk pendidikan bahasa dan dokumentasi bahasa untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan bahasa-bahasa tersebut. Ini juga akan mendukung kebudayaan lokal dan membantu dalam integrasi sosial di masyarakat yang beragam. Dengan berpisahnya Papua, bahasa-bahasa yang ada di Papua akan menjadi bagian dari warisan budaya yang harus dipertahankan. Indonesia akan kehilangan bagian dari keragaman linguistik yang membentuk karakter negara ini. Meskipun dampaknya mungkin tidak langsung terlihat, pengakuan dan pelestarian bahasa Papua akan tetap menjadi bagian dari upaya menjaga identitas budaya nasional. Dalam hal militer, perpisahan dapat mengarah pada perubahan signifikan dalam strategi pertahanan dan keamanan. Papua akan memerlukan pengaturan keamanan dan pertahanan sendiri yang bisa menjadi tantangan besar, mengingat topografi yang sulit dan potensi ancaman dari kelompok bersenjata atau militan. Untuk Indonesia, perpisahan ini mungkin memerlukan penyesuaian strategi keamanan dan pertahanan, termasuk pengalihan sumber daya dan penanganan potensi dampak dari konflik perbatasan atau masalah keamanan lain yang mungkin timbul akibat perpisahan. Bagi warga Papua, perpisahan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan sosial, serta tantangan dalam membangun identitas nasional baru. Masyarakat Papua mungkin harus menghadapi perubahan dalam sistem pemerintahan, layanan publik, dan struktur sosial. Di sisi lain, warga Indonesia di wilayah Papua akan menghadapi perubahan dalam status hukum dan hak-hak mereka, serta penyesuaian dalam cara berinteraksi dengan masyarakat baru di Papua yang merdeka. Secara keseluruhan, perpisahan Papua dari Indonesia akan menciptakan situasi kompleks yang memerlukan perhatian dan manajemen yang hati-hati untuk memastikan transisi yang mulus dan menghindari konflik. Semoga saja Papua dan Indonesia menjadi bagian yang tak akan pernah terpisahkan, dan Indonesia bisa memberi perhatian lebih kepada daerah-daerah terpencil di Papua, agar persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terjaga dengan baik.